Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul di Jumat hari ini pada pembelajaran bela negara. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Dr. Yusuf Ahmadi M. Hum yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 9 untuk mempresentasikan topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu tentang ANHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam konteks bela negara dan ketahanan nasional. Sebelum kami memulai pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Di antaranya ada Yudi Saifuddin atau saya sendiri sebagai moderator, ada Lesmana Aji, ada Ridho Muhammad Gustiano, ada Putri Fajia Horinusa, dan terakhir ada Teh Sarah Agustina. Topik yang akan kami bahas hari ini bukan hanya sekedar teori dalam pendidikan kewarganegaraan, melainkan sebuah konsep yang menyangkut keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Kita hidup di era globalisasi yang penuh dinamika dan perubahan cepat. Di tengah kemajuan teknologi dan terbukanya akses informasi, Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman tersebut tidak selalu berbentuk serangan militer, tapi juga bisa berupa penyebaran hoax, krisis moral, lemahnya ekonomi, serta pengaruh budaya asing yang dapat menaiki semangat nasionalisme kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama sebagai generasi muda, untuk memahami apa itu ANHT, bagaimana bentuk-bentuknya, serta bagaimana sikap bela negara dapat menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan nasional. Menurut presentasi hari ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ANHT dan relevansinya dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan dengan bagian pertama, yaitu tentang pemahaman dasar bela negara dan ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Memahami bela negara dan ketahanan nasional. Apa itu bela negara? Bela negara bukan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian, apa itu ketahanan nasional? Yaitu kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ANHT atau ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mewujudkan tujuan nasional. Konsep dasar ANHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Ancaman berdefinisi adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional, terencana, dan terarah, baik melalui tindak kriminal maupun politis. Sifatnya di sini terencana, sumbernya bisa berasal dari luar dan juga dalam. Kemudian ada gangguan, yaitu usaha yang bersifat tidak terarah atau tidak terencana dan berasal dari luar bertujuan melemahkan atau menghalangi. Sifatnya di sini tidak terencana dan bisa bersumber dari luar. Ada hambatan, yaitu usaha yang berasal dari dalam diri atau internal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak terencana. Di sini bersifat tidak terencana dan sumbernya bisa berasal dari dalam. Kemudian ada tantangan, yaitu usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan bangsa, seringkali dalam bentuk persaingan atau tuntutan kemajuan. Di sini bersifatnya sangat terencana dan juga bisa bersumber dari luar dan juga dalam. Identifikasi bentuk-bentuk ancaman. Ada ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sumber dari luar, yaitu ada agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata atau sabotase. Kemudian dari dalam ada pemberontakan bersenjata, konflik horizontal atau SARA. Kemudian ada aksi teror dari jaringan internasional atau domestik. B. Ada ancaman non-militer, yaitu ancaman yang memiliki dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi yang membahayakan ketahanan nasional. Di bidang ideologi, contohnya masuknya paham komunisme atau liberalisme yang bertentangan dengan Pancasila atau gerakan radikalisme atau ekstremisme. Di bidang politik, contohnya intervensi asing, politisasi atau SARA, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Kemudian di bidang ekonomi, contoh ancamannya ada tingginya pengangguran, kemiskinan,
dominasi modal asing, dan daya saing yang rendah. Di bidang sosial budaya, contoh ancamannya ada masuknya budaya negatif, hedonisme atau penyalahgunaan narkoba, hoaks, dan disinformasi, konflik sosial. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan ada kejahatan cyber atau cybercrime, kemudian terorisme dan kejahatan lintas negara. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan, hambatan, dan tantangan dalam bela negara. Yang pertama adalah gangguan. Gangguan adalah kondisi atau tindakan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang secara langsung mengancam keutuhan bangsa dan negara. Biasanya bertujuan untuk melemahkan persatuan dan membentuk kekacauan sosial. Contoh gangguannya adalah yang pertama ada propaganda asing melalui media sosial untuk merusak citra bangsa. Lalu kedua, penyebaran berita hoaks yang memicu konflik perpecahan. Yang ketiga adalah peredaran narkoba dari luar negeri yang merusak generasi muda. Lalu ada terorisme dan radikalisme yang mengancam keamanan sosial. Lalu yang terakhir, penyusup budaya negatif yang bertentangan dengan nilai nasionalisme. Sasaran dari gangguan ini biasanya ada moral, pola pikir, dan juga persatuan bangsa. Sekarang kita beralih ke hambatan. Hambatan merupakan faktor internal bangsa yang mengurangi kemampuan kita dalam melaksanakan bela negara. Hambatan ini biasanya berasal dari kebiasaan buruk atau minimnya kualitas sumber daya manusia. Contoh hambatannya adalah yang pertama, keterbatasan SDM, rendahnya motivasi belajar dan produktivitas. Lalu yang kedua, budaya malas dan kurang disiplin dalam menjaga aturan. Dampak dari hambatan ini adalah negara sulit berkembang dan dipengaruhi dari pihak luar. Yang ketiga adalah tantangan. Tantangan adalah kondisi perubahan zaman yang harus dihadapi untuk tetap bertahan dan maju. Tantangan tidak selalu negatif, tapi bisa menjadi peluang bila disikapi dengan baik. Contoh tantangan adalah yang pertama, revolusi industri dan era society. Yang pertama adalah persaingan global dalam teknologi dan industri. Lalu perubahan iklim. Lalu ada juga dari modernisasi, globalisasi, seperti contohnya adalah lunturnya nilai budaya dan nasionalisme. Lalu tuntutan pemerintah yang bersih dan transparan, terbentuk dalam tantangan politik dan tata kelola pemerintahan. Masyarakat dituntut untuk adaptif, cerdas digital, dan tetap memegang nilai Pancasila. Baik, saya Sarah. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan aktualisasi bela negara dalam menghadapi ANHT. Menghadapi berbagai ANHT, warga negara wajib mengamalkan nilai dasar bela negara atau NDBN. 1. Cinta tanah air. Menjaga nama baik bangsa, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Mentaati peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang nomor 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, berkontribusi sesuai profesi, menolong sesama, siap membela negara secara fisik maupun non-fisik. Yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Saya Ridho Muhammad Kristiano. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang implementasi konkret dalam menghadapi ANHT. Seperti yang kita ketahui, bela negara tidak selalu identik dengan tindakan militer. Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, bela negara dapat diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan tindakan nyata yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air serta tanggung jawab sebagai warga negara. Berikut beberapa contoh implementasi konkret yang dapat kita lakukan. Pertama, menghadapi ancaman hoaks. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang cerdas, kita perlu menerapkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memilah dan memahami informasi secara kritis. Kita harus menyaring setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, serta tidak ikut berperan dalam menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kedua, menghadapi hambatan berupa KKN. KKN merupakan salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Sebagai generasi muda, bentuk bela negara yang bisa kita lakukan adalah berani menolak dan melaporkan praktik KKN.
menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas, serta menanamkan sifat transparansi dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Yang ketiga, menghadapi tantangan global. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh kompetisi, kita harus meningkatkan kompetensi diri di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, kita perlu terus berinovasi, berpikir kreatif, dan memanfaatkan teknologi secara positif, sehingga kita dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan cara ini, kita hanya mampu bertahan di tengah perubahan dunia, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi kemajuan Indonesia. Sebagai kesimpulan dari bagian ini, bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan atau militer, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Melalui tindakan-tindakan sederhana seperti berpikir kritis, berintegritas, dan berinovasi, kita telah mengambil bagian dalam menjaga ketahanan nasional dan memperkuat semangat kebangsaan. Saya Putri Fazria Hoirunisa akan memaparkan kesimpulan pada materi hari ini. Sebagai kesimpulan dari bagian ini, dapat kita pahami bahwa bela negara bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, militer, atau pemerintah semata, melainkan merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Konsep bela negara sesungguhnya melekat pada setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Artinya, setiap individu, baik pelajar, mahasiswa, pegawai, maupun masyarakat umum, memiliki peran aktif dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan bangsa sesuai dengan kapasitas dan profesinya masing-masing. Melalui tindakan-tindakan sederhana namun bermakna seperti berpikir kritis dan bijak dalam menerima informasi, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, berinovasi, dan meningkatkan kompetensi diri. Dengan kata lain, setiap perilaku positif yang kita lakukan demi kepentingan bersama merupakan bentuk nyata dari bela negara. Ketika seluruh warga negara memiliki kesadaran, semangat, dan tanggung jawab tersebut, maka ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi, bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata, melainkan tentang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Semakin banyak warga negara yang berpikir dan bertindak untuk kepentingan bangsa, maka semakin kokoh pula Indonesia menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau ANHT yang datang dari manapun. Demikian mungkin presentasi dari kelompok kami tentang ANHT dalam konteks bela negara dan ketahanan nasional. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan semangat nasionalisme kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.